warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'du, hadratil masyayikh asatidz wal asatidah rahimakumullah. Wabil khusus hadratil murabbi pengersa sepuh Kiai Haji Busairi wa hadratil fadil pengersa Bapak Kiai Haji Abu Bakar Sofwan dari Cirebon. Yang terhormat para pejabat pemerintah, pada khususnya Bapak Bupati beserta Ibu beserta rombongan, para undangan, wahai murid, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Tanggal 20 bulan Sya'ban bertepatan tanggal 24 bulan Februari tahun 1992 diresmikan pesantren kanak-kanak. Yang meresmikan ini fotonya hingga kini masih hidup, sebelah kanan Kiai Haji Abdul Muqsid Muhammad dari Sidayu Gresik. Berdirinya pesantren kanak-kanak ini atas saran, himbauan, perintah dari Kiai Haji Muhammad bin Sofwan. Inilah sebelah kanan yang waktu saya peletakan batu pertama pada tahun 1991 beliau meninggal dunia. Makanya pesantren ini, pesantren kanak-kanak, diberi nama Tarbiyatul Wildan. Saat di sana di Sedayu, pesantren kanak-kanaknya namanya Tarbiyatul Wildan. Setelah diresmikan pesantren ini, pesantren kanak-kanak ini bisa berkembang, bisa alhamdulillah model sekarang, atas bimbingan, asuhan, dan segala-galanya Hadratul Murabbi Kiai Haji Busairi ini. Dan beliau ini adalah pengasuh daripada pondok pesantren ini. Informasi yang masuk bapak-bapak supaya tahu, Niatul Amal tidak akan lahir. Yang fotonya saya pasang di sebelah sana. Pendiri pesantren Niatul Amal adalah almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Khatibi, seorang ulama yang datang dari Purwakarta, yang join dengan almarhum al-maghfurlah Mbah Haji Ismail, itu kakeknya Kiai Haji Busairi, bekerja sama dengan Mbah Haji Uca. Mbah Haji Musa itu orang tuanya Kiai Haji Busairi. Kenapa? Saat waktu peletakan batu pertama Nihayatul Amal, catatan akhir bulan 12 1963, beliau Kiai Haji Busairi masih bolak-balik belajar di pesantren Lirboyo. Makanya pendiri Nihayatul Amal adalah Kiai Haji Ahmad Khatibi, Mbah Haji Ismail kakeknya beliau, Mbah Haji Musa baru di sananya. Itu sekilas. Moto berdirinya pesantren Nihayatul Amal, liyak budul. Untuk apa berdirinya pesantren Nihayatul Amal? Untuk liyak budul, menciptakan santri yang bisa ibadah dengan modal sesuai aturan agama. Alhamdulillah diresmikan tahun 1965. Waktu itu katanya, saat saya belum sampai ke Romerta, oleh Bapak Bupati Husni Hamid
Jadi peletakan 93 peresmian, peletakan 63 peresmian 65. Setelah berkembang, lahir pesantren putri yang sekarang disebut Al-Banat di Pengkolan 84. 92 baru lahir Tarbiyatul Wildan, pesantren kanak-kanak ini, di mana motonya kalau pesantren Nihayatul Amal liya'budun, mencipta manusia untuk punya ilmu buat beribadah, maka untuk pesantren TK ini saya cadangkan moto yang sengaja saya angkat untuk tahun sekarang ini. Di sebelah sana ada moto Tarbiyatul Wildan, innamal a'malu binniyat. Niat berdirinya pesantren Tarbiyatul Wildan sesuai harapan Al-Maghfurlah yang siang ini kita hauli, dan Bapak sepuh kita Al-Murabbi Kiai Haji Kusyairi, berdirinya Tarbiyatul Wildan dengan niat mencetak, ingin membekali anak-anak umat Islam bisa membaca Al-Quran 30 juz. Itu niat. Alhamdulillah kini sudah 16 sudah hafal Al-Quran. Hanya mohon maaf, dari 3 ini, kalau yang ini baru dari Cilamaya, itu gayanya batuk dulu. Ini dari Cilamaya belum bisa dicoba, baru khatam Sugro. Sedangkan ini dari Serang Cibarusan, ini dari Gorowong Kelari, ini sudah dicoba kemarin. Ujian terakhirnya hari Jumat, dari jam 6 sampai jam 11 20 juz, dari jam 1 jam 4 10 juz. Jadi 30 juz di luar kepala. Ini alhamdulillah sudah diuji 8 jam. Jadi niat untuk mencetak anak umat Islam bisa baca Al-Quran, alhamdulillah bisa berkembang. Untuk kelanjutan ini pondok pesantren, saya berikan moto yang kedua, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Mengapa pesantren kanak-kanak ini berhasil berkembang? Hakikat Allah, kullu syai'in bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafa. Sesuatu yang terjadi muka bumi melalui qadar Allah. Proses di dalamnya, wallahu fi aunil abdi. Allah akan berikan pertolongan kepada siapa saja yang mau beri pertolongan kepada yang lain. Maka suksesnya, kata orang sukses Tarbiyatul Wildan, dengan hadis wallahu fi aunil abdi. Saya ingin berikan pertolongan pada umat Islam yang menitipkan bisa membaca Al-Quran. Anda tahu, yang di belakang kami ini sebagian besar bukan orang Kerawang. Ini hafidh-hafidhnya ini, tenaga-tenaga intinya yang datang dari sekitar Kerawang, ada dari Banten, ada lagi dari Cirebon, dari Indramayu, dari Demak, dari Jawa Timur. Dan bapak-bapak supaya tahu berapa honor tenaga menciptakan Al-Quran model demikian, 100.000, paling tinggi 250.000. Mengapa beliau-beliau hafid-hafid ini datang? Ini hikmah daripada wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi, dengan niat yang baik, tanpa dipinta, tanpa dicari, datang sendiri. Inilah yang kadang-kadang menjadi buat tangis Hadratul Murabbi. Mana pesantren yang lain, guru kadang-kadang susah, kita datang sendiri. Bapak supaya tahu, di komplek ini saja tenaga guru 74. Kami di komplek ini mengeluarkan hanya 100 sampai 250.000. Padahal saya mengeluarkan honor tiap bulan 20 juta kurang lebih. Karena banyaknya. Berhasil, bapak-bapak, ibu-ibu, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Ini yang tiap tahun kita baca setiap Syawal. Sebelum acara mulai, buku kita kumpulkan ini. Anda masuk sini harus tahu ini. Dan yang ketiga, idza habballahu abdan ibtalahu wa idza sabara istafahu. Idza habbal abdan ibtala, bila Allah mencintai hambanya, ibtala, akan berikan cobaan, tantangan, rintangan. Wa idza sabara istafahu, bila sabar akan jadi pilihan. Itu level. Kalau Haji Mampu mengatakan idza habal abdan ibtalahu, makna murajjah, kalau orang sedang berjuang
di jalan Allah akan mendapat gelar hamba Allah. Harus ingat, setiap orang mendapat gelar hamba Allah, diakui atau tidak diakui, mengaku atau tidak mengaku, karena dia sedang berjuang, yang harus diingat ibtalah. Allah akan berikan tantangan, cobaan, gangguan, rintangan. Makanya kalimat wa idza sobaro, makna murad al-fakir itu bukan sobar. Yang dimaksud wa idza sobaro istiwahu, sobar itu ikhtiar yang maksimal. Dengan berhadapan tantangan, rintangan, gangguan, dan berbagai tek-tek bengek kita hadapi dengan ikhtiar yang maksimal, dengan usaha yang maksimal, baru istiqomah. Apa itu istiqomah? Berhasil. Itu makna murad menurut Al-Fakir. Benar atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kami pegang. Karena berbagai tantangan, berbagai gangguan luar biasa, itu sudah pasti karena kita sedang berjuang. Dan selanjutnya bapak-bapak ibu dalam acara sambutan ini, sebelah kanan ini moto, itu likulli binikmatin mahsudun. Setiap orang punya nikmat akan ada yang hasud. Makanya kalau Anda nggak mau dihasudin orang, jangan punya nikmat. Setiap orang punya nikmat, punya jabatan, kedudukan, pangkat, termasuk tidak menutup kemungkinan di siang hari ini Haji Mamduh berendeng di atas gua. Itu pasti mahsudun itu. Pasti ada yang hasud. Likulli binikmatin maksud. Orang punya jabatan, pangkat, kedudukan, pasti ada yang hasud. Kalau nggak mau dihasudin orang, jangan punya nikmat. Dan bapak-bapak ibu-ibu, pengalaman saya kehabisan nikmat. Ini juga saya angkat untuk memberikan komentar dari Mutiara. Jadi sebagai juru bahasa dari Hadratil Murabbi. Setelah saya tahun 2001 studi banding ke Belanda, tahun 2002 saya studi banding ke Yordan dan Bangkok. Tahun 2003 saya lapor sama beliau. Saya itu mau beli apa, mau apa saja, ngebangun pasti lapor sama Hadratil Murabbi. 2003 saya mau bikin ini rumah yang keempat. Alhamdulillah ini rumah saya yang keempat ini. Yang pertama di sana, yang dipakai oleh Haji Abdullah menangani TK. Yang kedua di belah sana, itu namanya Amirul Mukminin ditangani oleh anak yang kelima. Yang ketiga ini buat Umi Haji tahun 2000. Dan waktu saya masuk sini, ini masih tanah orang. Maka nanti ada nostalgia sedikit. Waktu Pak Dada S. Mukhtar meresmikan bangunan sana 96, ini masih semua tanah orang. Saya beli tanah ini 97. Saya masuk rumah ini tahun 2000, tanah ini masih tanah orang. 4 bulan baru kebeli. Setelah saya rencana bikin rumah ini, saya lapor sama Hadratul Murabbi. Beliau inilah bapak-bapak yang waktu itu memberikan mutiara kata yang berkait dengan likulli binikmatin mahsudun. Setiap orang punya nikmat pasti ada yang hasud. Untuk itu kata beliau, Anda harus ingat, idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asi tuzilul ni'am wa dawim 'alaiha bi syukril ilahi fa innal ilaha sari'un niqam. Ini saya catat, saya bikin pertengahan tahun 2003 waktu mau bikin tempat ini. Maksudnya, tidak pun tapi nikmatin bila Anda ada dalam nikmat. Tadi saya katakan kedudukan, jabatan, pangkat, harta dan lain sebagainya. Nikmat dari Allah. Itu far'ana, harus dijaga itu nikmat. Bagaimana cara menjaga nikmat itu? Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Yang bisa menghilangkan nikmat yang kita ada, perbuatan maksiat kita. Makanya sengaja pada siang hari ini saya undang bapak-bapak kiai dari penyingkiran, dari Sampora, dari lain tempat. Intinya doakan kami ini Al-Fakir yang oleh kata orang, mohon maaf, sama seperti Bapak Bupati, pada Dada S. Mukhtar itu kan bukan putra daerah. Haji Mamduh kan Manganggel, bukan orang Rawamerta. Saya datang dari Banten, beliau datang dari Cirebon. Tapi yang jelas bapak-bapak ibu-ibu, nanti nostalgia terakhir, yang menghilangkan nikmat itu ini kami kumpulkan
memaafkan sebagian saudara orang tua kami. Untuk bisa mempertahankan nikmat ini, doakan kami, keluarga, guru-guru, jangan sampai berbuat maksiat. Sebab hilangnya nikmat itu bukan dari hasil hakikatnya Allah, tapi dari akibat kita yang berbuat maksiat. Makanya fa'inal ma'asi tuzilun ni'am. Yang bisa menghilangkan nikmat yang ada pada kita adalah perbuatan maksiat dari kita. Terus yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, di sini dicatat, wadawi ma'aliha bisyukril ilahi fa'innal ilah sarikun nikom. Kalau kita punya nikmat, harus selamanya bersyukur. Mensyukuri itu nikmat. Makanya tepat bapak-bapak guru menampilkan ayat ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran aliman. Allah tidak akan menyiksa kepada hambanya kecuali tidak mau bersyukur. Jadi yang pertama menghilangkan nikmat akibat maksiat, yang kedua hilangnya nikmat karena tidak mau bersyukur. Kepada siapa bersyukur ini? Kepada Allah. Yang disebut ibadah vertikal, hablum minallah. Kita mensyukuri nikmat kepada Allah. Tapi jangan lupa kita hidup bermasyarakat. Syukur yang harus kita perlihatkan setelah kepada Allah, pada sesama manusia. Makanya Rasul mengatakan, malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Orang tidak mau bersyukur pada manusia, dialah bukti orang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jadi bukti seseorang bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia. Siapa itu manusia yang harus kita syukuri pada khususnya orang-orang yang punya nikmat? Yang pertama otomatis ibu bapak. Yang kedua mertua. Yang ketiga ini justru yang pertama guru. Makanya kalau Imam Ghazali mengatakan abuka salah satu, bapakmu itu keluh. Orang tua kamu itu tiga, ibu bapak, guru, mertua. Lah mertua ini yang paling guru ini yang paling afdol. Jadi bukti syukur ada perhatian kepada orang tua, kepada saudara, kepada kawan, kepada sesama. Lah inilah bapak-bapak, jadi kalau pertama saya minta bantuan dua untuk tidak berbuat maksiat, yang kedua mudah-mudahan kami bisa bersyukur dengan doa bapak-bapak kiai para tokoh. Hilangnya nikmat yang pertama akibat tidak mau, yang pertama akibat berbuat maksiat, yang kedua tidak mau bersyukur. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, anfik mafil jaib yaktika mafil gaib. Untuk meredam, setiap orang punya nikmat itu ada peredamnya. Pertama anfik mafil jaib. Kalau kita punya milik, kasihkan sama orang. Sedekah, bantuan. Saya nggak minta bantuan pada Bapak Bupati pada siang hari ini. Beliau sekarang sedang terfokus untuk tahun 2006 jalan-jalan. Makanya saya tidak akan meminta. Kalau ngasih itu yang diharapkan. Jadi untuk meredam orang yang hasud itu antik mafil jaib. Kita punya milik, sedekahkan. Hikmahnya yaktika mafil gaib. Kalau orang mau banyak sedekah maka datang dari Allah. Ganti. Dan inti daripada moto anfik mafil jaib inilah untuk meredam likulid dinikmatin mahsudun as-sodaqatu tanfa'ul barak. Jadi dengan sedekah itulah dalam salah satu sisi jadi tanfa'ul barak, untuk menolak orang-orang yang hasud, orang-orang tidak senang. Dalam sisi lain juga bisa narik milik untuk kita. Makanya keharusan bin nikmat ini nostalgia sedikit. Sejak berdirinya pesantren Tarbiyatul Wildan ini 24 Februari 92 hingga kini belum pernah berhenti. Terus maraton. Tanah sudah saya aruk lebih dari 1,5 hektar. Kenapa? Karena kebutuhan umat. Yang barusan dikatakan oleh Ustaz Haji Ubaidillah, di mana pengembangan inilah yang akhirnya 63 peletakan batu pertama Al-Banin itu pesantren Salafiyin. Saya datang dari Banten ke pesantren tahun 70. Jadi sejak tahun 70 saya masuk di pesantren Nihayatul Amal.
72 oleh Kiai Haji Musairi dikawinin sama yang belas ini. Ini dari sejak 72 ini. Berkembang 84 berdiri di sana. Jadi pertama Niatul Amal itu punya banin, itu yang sejak dulu. Nanti insya Allah ada sekilas pengasuh. 84 Al-Banat, komplek perempuan Pengkolan Kabupaten. 92 ini Tarbiyatul Wildan. 99 buka lagi yang khusus menampung anak-anak SD di Kiai Haji Umar Syahid. Jadi Nihayatul Amal itu ada 4, banin, banat, Tarbiyatul Wildan, Nihayatul Amal. Diberikan informasi, artinya kalau nanti ada bantuan jangan satu. Itu maksud intinya ke sana kan. Jadi supaya banin dapat, banat dapat, gitu maksudnya, samping informasi ke sana ini. Di sini. Karena berkembangnya ini, pada waktu Bapak meresmikan sebelah sana, itu meresmikan NI. Waktu itu tanah ini belum kebeli, itu 96. Jadi saya beli tanah ini 97. Dan kehabisan biliklah, setelah itu saya bisa ketemu ini dengan Wawan ini, Kiai muda, Wawan MC dari Mesir. Waktu saya studi banding ke Mesir, sowan juga sama Bapak waktu itu. Alhamdulillah sekarang jadi kiai dan perlu bantuan juga. Tunggu tanggal mainnya, bukan angin surga akan datang suatu saat. Amin ya Rabbal Alamin. Maka 96 resmikan di sana, lah 2006 ini di sini. Kalau dulu itu untuk MI, nah, mulai tahun 2002 itu SMP, kalau nggak salah waktu ngecor, waktu saya ada di Den Haag di Belanda. Berarti sejak 2003, 2004, 2005 baru keluar pertama. Anak pertama jadi di sini bukan sanawiyah, tapi SMP. Kenapa? Saat di komplek kecamatan sudah ada sanawiyah yang dulunya adalah PGA. Di mana PGA 4 tahun ini saya undang, ada Pak Ustadz Tobing, Pak Ustadz Mui ada. Ini trio, yang satu meninggal dunia, Ustadz Nawawi. Itu yang itu pendiri PGA. Kenapa? Saat waktu itu beliau ke Haji Musairi untuk bikin yayasan nolak. Saya masih ingat berkumpul Ustadz Tobing, Ustadz Nawawi, Ustadz Mui, Kang Padani, beliau mengusulkan yayasan. Jawaban beliau, Lirboyo Ridwan gak pakai yayasan, jalan kok. Itu dulu. Tapi yang jelas di sana ada pendidikan formil, yaitu PGA yang akhirnya jadi sanawiyah, sekarang jadi sanawiyah negeri. Makanya Nihayatul Amal, MI-nya Minna Madrasah Ibtidaiyah Nihayatul Amal, SMP-nya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nihayatul Amal. Tadinya ada masukan, bagaimana kalau SMP-nya SMP Islam? Beliau Kiai Haji Musairi nggak setuju. Kenapa? Kalau kita bikin SMP Islam, di sini kan ada SMP. Dikhawatirkan ada tanggapan kalau di sini Islam, SMP negeri bukan Islam. Itu yang pertama. Makanya tidak pakai SMP Islam. Terus kalimat Islam, bapak-bapak supaya tahu, yang paling takut kepada Islam kan orang Islam sendiri. Mengapa rumah sakit Islam baru bisa berdiri oleh beliau ini? Karena tokoh-tokoh dulu sebelum beliau ini ketakutan dengan rumah sakit Islam. Dan alhamdulillah setelah beliau berdiri rumah sakit Islam, pasiennya tetap kurang sama ada Islam itu. Kenapa? Sahabat Rasul mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini terhalang oleh orang-orang muslim. Dia yang takut kepada Islam itu muslim sendiri. Makanya kalau madrasah Islam, SMP Islam kadang-kadang kurang berkembang. Kenapa umat Islam tidak mau masukkan ke sana? Untuk itu orang Kristen kalau bikin rumah sakit juga enggak menonjolkan rumah sakit Islam. Kalau rumah sakit Kristen cukup Paulus, Manyu Arfa, itu aja. Karena dikhawatirkan kalau apa? Kalau orang Kristennya ketakutan seperti ketakutannya umat Islam. Makanya alhamdulillah saya sering kampanye masalah rumah sakit Islam. Termasuk kalau datang ke sana saya tanya berapa pasien. Saya pernah ngobrol dengan beliau ini, waduh Pak Kiai, kalau berbicara pasien nggak ada keuntungan dari obat, nggak bisa ngasih honor.
Artinya kalau kita simpulkan dari obat itu besar untungnya, maka sekali-sekali kirim ke sini. Gitu kan maksudnya itu gitu. Jadi hadirin kaum muslimin wal muslimat, jadi untuk sekilas bahwa Nihayatul Amal ini sekarang ada Banin yang sekarang dipimpin oleh Ajengan Tatang Syiabuddin dengan Ajengan Bubun. Mana Ajengan Bubun? Ajengan Bubun itu anak yang kedua dari Kiai Haji Busairi, dan beliau ini Ajengan Tatang sedang memimpin jamaah haji. Alhamdulillah kemarin tidak termasuk yang terlibat, walaupun masih ada 160 yang belum ketahuan yang meninggal di Mina pada hari Kamis ini. Alhamdulillah informasi sekarang mudah-mudahan Ajengan Tatang beserta rombongan selamatkan Allah. 364 yang terinjak peristiwa Kamis kemarin. Informasi sampai hari ini tidak terjadi di Rawamangun. Jadi baninnya beliau-beliau, banatnya ini yang mimpin tahlil. Sampai hitungan saya, beliau orang tua nggak bisa tampil, anaknya harus tampil. Ini yang mimpin Al-Banat dengan Ajengan Oman, mantunya. Sedang yang mimpin Tarbiyatul Wildan, saya yang katanya sekaligus jadi pimpinan yayasan. Yang alhamdulillah belum pernah dapat duit, Pak Budi. Baru juga pernah dapat kiriman semen, tapi saya bagi-bagi. Terima kasih jazakumullah. Dan 99 itulah tampil di sana. Ada pesantren yang khusus menangani anak-anak SD. Jadi Nihayatul Amal nggak punya SD. Anak yang pindah sekolahnya di SD, ditampung di Kiai Umar. Jadi pendidikan formalnya di Tarbiyatul Wildan ini. Makanya alhamdulillah setelah ada 3 tahun SMP, anak-anak lulus, katanya ada bantuan, wallahu alam dari mana kita ini. Yang penting masuk. Untuk itu nanti setelah beliau memberikan sambutan, nanti dimohon untuk gunting kita itu bangunan di mana 3 lokal ini Bapak Bupati saya bangun di bawah 2, di atas 1 sebelah sana. Ini dari biaya 150 juta yang alhamdulillah hingga kini belum datang semua. Itu sudah beres 3 lokal dan alhamdulillah punya untungnya juga mudah-mudahan besar. Amin. Saat waktu 2001 saya dapat bantuan 220 juta, yang saya terima 185 juta, saya sulap jadi SMP 6 lokal dan kantong. Kata Menteri Didik, ada Menteri Didik, waktu itu bisa menghabiskan biaya 380 juta. Yang kedua bantuan dari pemerintah itu 4 lokal 160 juta. Alhamdulillah yang saya terima hanya 60 juta. Dan waktu itu saya sulap dari 60 juta jadi 4 lokal, 1 untuk komputer. Dan sekarang ini juga alhamdulillah kita dapat bantuan, mudah-mudahan sisanya cepat turun. Buat ini yang 3 lokal sudah beres, nanti keuntungannya dari 150 juta itu saya sekarang sedang masang besi buat pesantren. Saat di sana saya sedang bikin pesantren lagi 8 kali 30 itu 2 lantai. Nah, insya Allah tempat ini karena di sini ada MI, ada SMP, nanti Juli itu mudah-mudahan sepanjang umur ada milik SMP pindah ke sana, termasuk yang tahfidz. Jadi di sini hanya menangani MI. Dan inilah bapak-bapak sambutan dari kami. Dan sekadar informasi, ini arsitek kami Umi Hajah Siti Salbiah, dan sebelah kirinya ini Ibu Hajah Munfarijah yang mimpin anak-anak tahfidzul Quran. Jadi ini arsiteknya Umi Haji, saya pelaksananya, yang menangani khusus tahfidz menghafal Al-Quran putri ini Ibu Hajah Munfarijah. Itu sajalah sekilas info. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelahnya